Baik Bu, sebelum belajar melakukan doa terlebih dahulu, berdoa dipersilakan. Doa ada yang ini. Baik, Ibu absen dulu ya. Diki. Hadir Bu. Faizal. Hadir Bu. Aas. Hadir Bu. Akbar. Hadir Bu. Hilda. Hadir Bu. Zahra. Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir 2 orang ya. Kita doakan semoga Hilda dan Zahra cepat sembuh. Amin. Selanjutnya silahkan kalian rapikan terlebih dahulu meja kalian, keluarkan bukunya. Untuk membangkitkan semangat kita pagi hari ini, silakan boleh berdiri, kita tepuk dulu. Oke. Tepuk. Pas. Oke. Kita tepuk pagi, siang, sore, malam. Kalau misalkan Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau misalkan siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam bilang gitu. Oke. Kita mulai ya. Pagi, malam. Sore, malam. Pagi, malam. Oke. Jangan duduk-duduk. Untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyi terlebih dahulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Ibu mau tanya, kalian masih ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Minggu lalu kita belajar tentang sistem ekonomi Pancasila. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari berdikari dalam perekonomian dan revitalisasi kesejahteraan rakyat. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini, yaitu kalian harus mampu menyimpulkan peran gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila, mampu meyakini pentingnya perilaku berdikari di bidang perekonomian, mampu merumuskan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip gotong royong, dan mampu menganalisis tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan menyajikan hasil analisis kelompok. Nah, jadi nanti ada diskusi kelompok ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan untuk scan terlebih dahulu beberapa aspek ini supaya Ibu tahu nih gaya belajar kalian bagaimana, apa saja, karakteristik kalian bagaimana, kemudian perasaan kalian hari ini juga bagaimana ya, supaya Ibu tahu. Oh galau, kenapa? Orang masuk. Lagi. Oke, selanjutnya ada asesmen awal formatif juga supaya Ibu tahu nih pengetahuan awal kalian bagaimana. Surah. Oke. Selanjutnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu gak apa itu berdikari dan apa itu berdikari dalam perekonomian? Silakan apa? Berdikari adalah singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri yang mengandung makna kemampuan hidup mandiri, tidak bergantung pada pihak lain. Dalam konteks perekonomian, berdikari berarti suatu negara atau sistem ekonomi mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, baik dalam hal produksi barang dan jasa, sumber daya,
maupun pengelolaan sektor-sektor strategis tanpa terlalu bergantung pada impor atau bantuan asing. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Aura. Nah, jadi benar ya, berdikari dalam perekonomian berarti suatu negara itu dapat memenuhi kebutuhan negaranya tanpa terlalu bergantung dengan negara lain. Karena terlalu bergantung dengan negara lain juga tidak baik ya. Nah, terdapat beberapa upaya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Yang pertama yaitu dengan membentuk ulang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang maju dan mampu berdaya saing, serta menggunakan produk dalam negeri secara nyata dan masif. Nah, dari kalian apakah ada yang sudah melakukan upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ini? Saya, Bu. Ya, apa Rizal? Saya ikut koperasi sekolah, Bu. Wah, bagus ya, jangan lupa ya. Oke. Selanjutnya di sini terdapat 2 infografis. Coba kalian amati. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat mengenai analisis kedua infografis ini? Silakan Arya. Jadi dalam infografis tersebut dijelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi yang salah satunya yaitu ketimpangan ekonomi, di mana Indonesia menduduki peringkat keempat ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan miskin yang disebabkan oleh fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya meraup keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi. Orang-orang kaya yang mampu memanfaatkan pengaruh, mengubah aturan yang dapat menguntungkan mereka, ketidaksetaraan gender, upah murah yang menyebabkan masyarakat bahwa tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan. Oke, bagus Alia. Tepuk tangan untuk Alia. Nah, benar ya. Jadi salah satu tantangan Indonesia dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yaitu masih adanya ketimpangan ekonomi, di mana Indonesia ini menduduki peringkat 4 di dunia, dan terdapat beberapa penyebab yang salah satunya karena upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan. Padahal dalam sistem ekonomi Pancasila, pilar atau soko gurunya merupakan prinsip gotong royong, di mana kepentingan bersama diutamakan daripada kepentingan individu atau golongan tertentu. Kemudian upayanya juga dapat dengan membentuk ulang badan dan unit usaha, yaitu korporasi yang merupakan badan dan unit usaha yang ada dalam sistem ekonomi Pancasila yang mencerminkan demokrasi ekonomi dibentuk dari, oleh dan untuk anggota. Kemudian dalam sistem ekonomi Pancasila juga mengandung asas kekeluargaan, di mana aktivitas ekonomi itu dilakukan dengan semangat saling membantu dan bekerja sama, bukan saling bersaing atau mengeksploitasi. Nah, jika sistem ekonomi Pancasila ini berjalan dengan baik, maka tidak akan ada lagi nih ketimpangan ekonomi. Nah, salah satu tujuan utama dari ekonomi Pancasila yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekedar mengejar keuntungan individu atau sebagian besar perusahaan besar. Nah, jadi perlu adanya revitalisasi kesejahteraan rakyat. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada video, kalian simak ya. Pentingnya kita untuk tetap menggunakan produk-produk lokal dari Indonesia, karena ketika ketergantungan kita pada produk impor semakin berkurang dan konsumsi terhadap produk lokal semakin meningkat, itu akan menambah dan meningkatkan bukan cuma kualitas tapi ketahanan ekonomi kita. Oke, apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Saya mau tahu. Silakan Ibrahim. Setelah melihat video tadi, menurut saya video tersebut itu mengajarkan kita tentang pentingnya berdikari dalam perekonomian, Bu. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan produk lokal. Karena dengan menggunakan produk lokal kita mendukung perekonomian Indonesia. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ibrahim. Tepuk tangan untuk Ibrahim. Nah, benar ya. Jadi kita itu harus menggunakan produk dalam negeri. Jangan sampai kita terus-terusan menggunakan produk luar negeri dan melupakan produk dalam negeri sendiri. Karena jika kita terlalu ketergantungan pada produk luar, maka itu dapat menyebabkan beberapa masalah seperti inflasi, resesi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih, apakah prinsip gotong royong dalam ekonomi Pancasila berperan penting dalam mendukung revitalisasi kesejahteraan masyarakat?
Sudah, Bu. Oke, nanti perwakilan tiap kelompok diharapkan untuk maju ke depan untuk mengambil undian topik di dalam Smart Tube Kebinekaan ini. Kemudian nanti Ibu juga akan memberikan kalian educate LKPP. Silakan untuk perwakilan tiap kelompoknya maju ke depan. Ini apa? Jangan dimakan ya, lepas. Ya, Bu. Oke, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Siap, Bu. Cukup ya? Wah, bantu ya. Gimana? Alhamdulillah ya, Pak. Pak. Gimana kelompok ini? Oke, waktunya habis. Silakan. Tadi siapa yang mendapatkan urutan pertama nih? Saya, Bu. Oke, Kelompok Anda. kami, Bu. Silakan. Di sini aja. Ya, boleh di situ aja. Kelompok kami mendapatkan topik 1 mengenai masalah resesi ekonomi. Permasalahan tersebut terjadi karena penggunaan produk luar negeri yang berlebih sehingga menyebabkan resesi ekonomi. Nah, mungkin untuk solusinya yaitu dengan meningkatkan sikap nasionalisme yang tinggi dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia agar tidak bergantung pada pihak asing, mencintai dan memberi produk lokal atau dalam negeri, reformasi hukum dan mengelola kekayaan dalam negeri dengan sebijak mungkin. Oke, bagus kelompok keempat. Mari beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sebelum pembelajaran ini ditutup, kalian harus mengisi terlebih dahulu asesmen akhir dan refleksi nih. Silakan untuk di-scan Saya, Bu. dan isi yang benar ya. Saya, Bu. Sudah? Oke, di sini udah masuk nih nilainya. Ada 3 orang perolehan nilai terbaik. Siapa ya? Oke. Selamat kepada Nurul, Ibrahim, dan Raisa. Tepuk tangan. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang? Senang, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan, As. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ketergantungan pada utang luar negeri bagi sebuah negara dapat menjadikan kebijakan ekonomi negara tersebut didikte oleh negara lain maupun kekuatan ekonomi asing. Apabila hal ini terjadi, pembangunan yang berkeadilan semakin jauh untuk diwujudkan. Nah, sebagai subjek pembangunan, kita sebagai rakyat Indonesia memegang peranan penting untuk berperilaku dan berupaya memenuhi kebutuhan sendiri, tidak terlalu bergantung pada orang ataupun pihak lain. Oleh sebab itu, berdiri di atas kaki sendiri dalam perekonomian penting untuk diupayakan. Nah, itu ya. Jadi dalam pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa ketergantungan pada utang luar negeri ini merupakan suatu ancaman juga ya. Jadi sebaiknya kita harus mampu berdikari dalam perekonomian. Baik, silakan untuk KM pimpin doa terlebih dahulu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dipersilakan. Berdoa Bapak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi